Publik bisa dibuat kaget. Pelatih Belanda ini tiba-tiba bocorkan kelebihan dan kelemahan calon pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers. Respon seperti apa yang harus diberikan Shin Tae-yong usai mendengar apa yang disampaikan oleh pelatih Belanda tersebut? Tonton sampai habis video ini. Nasionalismenya tak diragukan lagi. Luar biasa. Salut dengarnya. Diam-diam Sandy Walsh punya ambisi besar yang ingin diraihnya bersama timnas Indonesia. Apakah itu? Bagaimana cara Sandy Walsh bisa menggapai ambisi tersebut? Simak baik-baik. Nggak ada angin, nggak ada hujan. El Plummer alias Rafael Struijk tiba-tiba pindah klub ke Liga Australia. Begini respon rekan-rekannya di timnas Indonesia. Netizen sampai nyatat ketika melihat respon dari salah satu pemain ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Publik bisa dibuat kaget. Pelatih Belanda ini tiba-tiba bocorkan kelebihan dan kelemahan calon pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers. Respon seperti apa yang harus diberikan Shin Tae-yong usai mendengar apa yang disampaikan oleh pelatih Belanda tersebut? Tonton sampai habis video ini. Pelatih Belanda yang sebelumnya pernah menukangi klub Eredivisie FC Twente ini mengungkap kelemahan Maes Hilgers yang bakal gabung ke timnas Indonesia. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, Maes Hilgers selain punya kelebihan, ada juga kelemahan yang perlu dia perbaiki sehingga nantinya bisa tampil bagus, baik di klubnya ataupun timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia mendapat kabar baik jelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan kembali dihelat pada bulan Oktober 2024 mendatang. Dua pemain asal Belanda yakni Maes Hilgers dan Eliano Reijnders diusahakan bisa mulai menjalani debut bersama timnas Indonesia saat berjumpa dengan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober nanti. Terkhusus Maes Hilgers, kedatangannya di timnas Indonesia menjadi sangat spesial. Hal ini karena pemain berdarah Manado tersebut diketahui telah diincar Shin Tae-yong sejak 2021 silam, namun kini penantian panjang Shin Tae-yong telah berakhir. Maes Hilgers akhirnya luluh dan bersedia untuk melanjutkan karier internasionalnya bersama timnas Indonesia. Maes Hilgers bahkan sangat tidak sabar bisa mengenakan seragam kebesaran timnas Indonesia yakni merah putih untuk kali pertama. Saya sangat bangga dengan momen ini. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan itu, ujar Maes Hilgers. Saya sangat menantikan pengalaman membela timnas Indonesia dan sangat penasaran bagaimana rasanya berada di sana selanjutnya. Pada kesempatan yang berbeda, salah satu pelatih asal Belanda tiba-tiba saja membocorkan bagaimana kelemahan yang selama ini dimiliki oleh Maes Hilgers. Dia adalah Jan van Staa, pelatih yang pernah cukup lama menangani FC Twente sejak 2006 hingga 2015. Di sana, ia juga menjabat sebagai pemandu bakat. Menurut penuturan Jan van Staa, Maes Hilgers mempunyai sejumlah keunggulan sebagai seorang pemain belakang. Salah satunya dalam membaca pergerakan lawan. Ia punya kecepatan dan sangat bagus saat situasi 1 lawan 1. Katanya, kendati demikian, kata pelatih yang pernah menukangi Go Ahead Eagles itu, Maes Hilgers juga memiliki kelemahan yang perlu segera ia benahi. Namun terkadang ada saat-saat di mana dia kehilangan konsentrasinya, ujar Jan van Staa. Pendapat Jan van Staa itu kemudian disetujui oleh presenter acara DO Oostribune yakni Bert van Loosen yang mengatakan jika Maes Hilgers masih kerap melakukan kesalahan mendasar. Situasinya selalu seperti itu, ada saja momen tertentu di suatu pertandingan ia terpeleset. Kesalahan mendasar seperti kontrol bola maupun passing juga sering dia lakukan, pungkas van Loosen. Berkaca dari hal tersebut, Shin Tae-yong tampaknya memiliki pekerjaan tambahan untuk membenahi sederet kelemahan yang dimiliki oleh Maes Hilgers ketika sang pemain resmi jadi bagian timnas Indonesia. Bagaimana guys menurut kalian? Apa yang akan dilakukan Shin Tae-yong nanti untuk memperbaiki kelemahan dari Maes Hilgers ini? Coba berikan pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Nasionalismenya tak diragukan lagi. Luar biasa.
Salut dengarnya. Diam-diam Sandy Walsh punya ambisi besar yang ingin diraihnya bersama timnas Indonesia. Apakah itu? Bagaimana cara Sandy Walsh bisa menggapai ambisi tersebut? Simak baik-baik. Sandy Walsh memiliki ambisi besar bersama timnas Indonesia usai menahan imbang Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh jadi salah satu tulang punggung dalam hasil impresif skuad Garuda lawan Arab Saudi dan Australia. Pemain KV Mechelen tersebut selalu jadi starter dalam dua laga tersebut. Dua hasil imbang terbilang sangat positif, mengingat perbedaan ranking FIFA Timnas Indonesia dengan kedua negara sangat jauh. Ya, ini usaha satu tim dan saya senang dengan penampilan saya yang juga membantu tim. Karena itulah ambisiku untuk datang ke sini dan membantu tim dan sebagai sebuah tim, ujar Sandy Walsh dilansir bolasport.com dari YouTube Milsport. Kita begitu solid, stabil, pemain baru masuk mengambil peran di tim dan langsung perform, lanjutnya. Tampil menghadapi dua negara langganan Piala Dunia bukanlah masalah bagi Sandy Walsh, justru jadi motivasi untuk meraih hasil maksimal bersama timnas Indonesia. Saat ini kami bertanding melawan negara-negara yang terbiasa main di Piala Dunia. Piala Dunia terakhir kemarin 2022, mereka bermain di sana dan di ajang ini kita bisa bersaing melawan mereka, ujar Sandy Walsh. Kita pasti menghadapi kesulitan. Itu normal. Apalagi dengan lawan yang berbeda ratusan tingkat lebih tinggi di ranking FIFA dibandingkan dengan kita. Tapi jika kamu lihat keinginan, ambisi kita, semangat akan apa yang kita perjuangkan untuk terus bertarung hingga menit akhir, lanjutnya. Sandy Walsh pun punya ambisi besar bersama timnas Indonesia. Ambisi pertamanya jelas adalah untuk membawa timnas Indonesia menembus peringkat 100 besar FIFA. Kami ingin mencapai lebih banyak lagi. Masuk ke 100 besar FIFA ranking, ujar Sandy Walsh. Kita sedang menuju ke sana ya. Saya lihat kita ada di 128. Itu tidaklah buruk. Saya datang ketika peringkat kita ada di 147. Jadi, ini adalah langkah besar, toh nggak besar? Ya, masih ada beberapa pertandingan ke depan. Lanjutnya, pemain 29 tahun tersebut berambisi jadi pencetak sejarah baru bersama timnas Indonesia. Dirinya ingin membawa timnas Indonesia menuju ke putaran final Piala Dunia. Kami memiliki ambisi yang sama dan itu akan membawa kita ke perjalanan menuju Piala Dunia, ujar Walsh. Dan kami ingin menjadi legenda. Kami ingin menjadi pencipta sejarah. Kami telah melakukan beberapa langkah. Tapi kamu juga bisa merasakan di tim ini belum selesai, ujarnya. Tentu Sandy Walsh dan kawan-kawan masih memiliki jalan panjang menuju impian besar. Nggak ada angin, nggak ada hujan. El Clomer alias Rafael Struijk tiba-tiba pindah klub ke Liga Australia. Begini respon rekan-rekannya di timnas Indonesia. Netizen sampai nyata ketika melihat respon dari salah satu pemain ini. Sejumlah pemain timnas Indonesia memberikan respons beragam setelah rekannya, yakni Rafael Struijk resmi merapat ke klub Australia, Brisbane Roar. Seperti diketahui, striker andalan Sintayong di lini serang timnas Indonesia yaitu Rafael Struijk diumumkan sebagai rekrutan terbaru klub Liga Australia. Brisbane Roar selamat datang di Brisbane Roar. Rafael Struijk, tulis akun media sosial klub. Senin sore 16 September 2024. Kami sangat gembira menyambut penyerang internasional Indonesia, Rafael Struijk dari klub Belanda, ADO Den Haag menjelang musim 2024-2025. Lanjutnya, Rafael Struijk didatangkan oleh Brisbane Roar dengan status bebas transfer dari klub Liga Belanda, ADO Den Haag. Ia akan mengenakan nomor punggung 7 di tim barunya. Striker yang sukses menyumbangkan 2 gol bagi timnas Indonesia saat singkirkan Korea Selatan di Piala Asia U23 itu mengaku tak sabar menantikan debutnya bersama Brisbane Roar. Saya ingin membantu tim semaksimal mungkin dengan kualitas yang saya miliki, mencetak gol dan memberikan assist, kata Struijk di situs resmi klub. Kabar bergabungnya Rafael Struijk ke Brisbane Roar langsung menjadi bahan perbincangan netizen di media sosial. Mereka pun merasa terkejut dengan berita transfer itu.
Pasalnya, tak ada rumor sebelumnya yang menunjukkan tanda-tanda jika Rafael Struijk sedang diminati oleh klub Liga Australia, Brisbane Roar. Apalagi kontrak Rafael Struijk bersama ADO Den Haag masih tersisa 1 musim, meskipun pihak klub akhirnya merelakan sang pemain pergi dengan status bebas transfer. Kendati demikian, supporter timnas Indonesia di media sosial tetap memberi dukungan terhadap keputusan Rafael Struijk dan berharap agar dia mendapat menit bermain lebih banyak lagi di sisi lain. Bukan hanya netizen saja yang geger usai tahu kalau Rafael Struijk gabung Brisbane Roar. Ternyata sejumlah pemain timnas Indonesia turut merespons kabar baik ini. Kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam berkomentar dengan emoji tepuk tangan di unggahan terbaru Brisbane Roar soal penandatanganan Rafael Struijk. Pun halnya dengan Jay Edzes yang memberi emoji api serta penggawa timnas Indonesia U1-6 keturunan Australia Matthew Baker yang menanggalkan komentar emotikon hati. Bukan cuma itu, pemain timnas Indonesia lainnya seperti Mark Locke dan Sonny Walsh juga memberikan ucapan selamat kepada Rafael Struijk yang resmi gabung Brisbane Roar. Selamat bung, kata Mark Locke. Ayo Rafa, ujar Sonny Walsh. Namun di antara semua pemain timnas Indonesia itu, komentar dari Justin Hubner di unggahan Rafael Struijk menjadi yang paling disorot oleh netizen. Hal ini karena Justin Hubner berkelakar jika Rafael Struijk sekarang telah menjadi orang Australia seusai menjadi bagian dari Brisbane Roar. Orang Australia sekarang ya, tulis komentar Justin Hubner. Komentar lucu dari Justin Hubner tersebut lantas ditanggapi oleh netizen lainnya yang malah memberikan emoji tertawa melihat kelakuan bek timnas Indonesia itu. Langkah naturalisasi pemain keturunan di timnas Indonesia dicaci di negeri sendiri, kendati banjir dipuji di luar negeri. Sejumlah media asing pun ramai menyorot langkah ini. Namun tak banyak yang membicarakan soal strategi naturalisasi pemain keturunan. Mereka berfokus pada capaian yang dilakukan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi Indonesia kini menjadi satu-satunya wakil ASEAN di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal di atas kertas posisi Indonesia tidak diunggulkan karena menjadi negara dengan ranking FIFA terendah. Mengenai langkah naturalisasi pemain keturunan yang sekarang ini menjadi sorotan sejumlah tokoh dan pengamat sepak bola di dalam negeri, para pemain profesional di luar negeri justru mengapresiasi langkah ini. Salah satunya adalah Stefan Struijk yang merupakan pemain blasteran Filipina Jerman dan pernah membela timnas Filipina. Pemain naturalisasi timnas Filipina tersebut menegaskan bahwa pemain keturunan juga berhak membela tim nasional leluhur mereka. Indonesia saat ini sangat berambisi merekrut dan membawa pulang banyak pemain yang memiliki garis keturunan. Saya rasa itu langkah yang benar, kata Stefan dikutip Senin 16 September 2024. Menurut dia, pemain lokal maupun keturunan memiliki hak yang sama untuk membela negara mereka. Sebab, saat ini tidak setiap orang lahir dan besar di negara asalnya. Mereka bisa saja lahir di negara lain dan berkembang di sana. Saya tidak melihat ada masalah kalau para pemain keturunan dari Malaysia, Filipina, Indonesia mau membela negara mereka, tandasnya. Kendati demikian, Stefan mengakui bahwa di tengah gelombang pemain naturalisasi memang ada resistensi. Misalnya muncul pertanyaan bagaimana dengan talenta lokal dan pengembangan sepak bola usia muda. Hal serupa juga terjadi di Filipina. Kendati demikian, ada fakta juga yang tidak boleh dilupakan, bahwa para pemain dari luar negeri tersebut datang membawa sesuatu keunggulan. Misalnya kualitas yang lebih baik, latar belakang pendidikan juga lebih unggul. Kehadiran pemain dari luar ini dapat membantu meningkatkan permainan, ekspektasi dan meningkatkan kualitas secara bersamaan, tegasnya. Ditegaskan Stefan bahwa mengubah dan memperbaiki sepak bola tidak bisa dilakukan seperti sihir dan selesai dalam satu malam. Justru kehadiran dari para pemain naturalisasi tersebut akan membantu peningkatan secara lebih signifikan karena ada sosok yang membersamai mereka langsung. Seperti diketahui, setelah sempat reda beberapa waktu lalu, persoalan pro dan kontra pemain naturalisasi di timnas Indonesia kembali menyeruak.